Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Aprilia Lailatul R. Abdul, NIM 4111811028 dari Universitas Mercubuana, Fakultas Teknik, jurusan Teknik Sipil. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan tentang manajemen klaim proyek arbitrase, etika, dan kompetensi engineer dan profesi. Sebagai salah satu pemenuhan tugas besar 2 mata kuliah aspek hukum dalam pembangunan, dosen pengampu Ibu Lili Khadidah STFT. Pengertian klaim. Klaim seringkali terjadi pada sistem kontrak yang tidak lengkap. Kontrak adalah aturan main dan panduan bagi pihak-pihak yang terlibat di dalamnya untuk bekerja sama. Menurut Clay tahun 2015. Sedangkan Goldfile tahun 2004 menambahkan bahwa kontrak bersifat sukarela dan saling menguntungkan. Dokumen kontrak menjabarkan lingkup pekerjaan yang akan dilaksanakan. Koordinasi di antara setiap pihak yang terlibat di dalamnya memerlukan dedikasi untuk mencapai tujuan terselesaikannya proyek yang memenuhi target waktu, biaya, dan mutu. Menurut William tahun 2003. Namun dengan kompleksitas yang tinggi, maka ketidakpastian pun dapat terjadi selama pelaksanaan kontrak kerja, terlebih pada kontrak yang tidak lengkap. Tidak semua pengajuan klaim dapat diterima oleh pengguna jasa atau owner, terlebih jika tidak didukung adanya manajemen klaim yang digunakan untuk mengantisipasi potensi sengketa. Klaim umumnya diajukan oleh penyedia jasa atau kontraktor. Klaim hamper tidak dapat dihindari dalam setiap proyek konstruksi. Namun, pendekatan manajemen klaim yang dilakukan dengan benar diharapkan dapat mengurangi terjadinya klaim yang berujung pada perselisihan. Bentuk klaim yang diajukan oleh kontraktor kepada pemilik bangunan pada umumnya adalah klaim biaya dan atau waktu. Klaim biaya pada pekerjaan konstruksi terdiri dari biaya langsung dan biaya tidak langsung, seperti perubahan-perubahan yang tidak resmi. Klaim berasal dari mana saja. Selain tindakan pembatalan, klaim konstruksi dapat disebabkan oleh informasi desain yang tidak tepat dan tidak sempurna, investigasi yang tidak sempurna, reaksi klien yang lambat, komunikasi yang buruk, administrasi yang tidak sempurna, informasi tender yang tidak lengkap, keterlambatan ikrar membayar, kejadian eksternal yang tidak terkendali. Cara pengajuan klaim dimulai dengan penyampaian fakta mengenai suatu pekerjaan yang ditanyakan diantaranya mengenai lokasi pekerjaan dan analisis biaya. Kemudian, klaim dilengkapi dengan keterangan yang mendukung klaim tersebut yang disusun berurutan berdasarkan surat menyurat antara pengguna jasa dan penyedia jasa. Struktur klaim ini terdiri dari 4. Yang pertama adalah keterangan tentang ketentuan dan syarat-syarat kontrak atau lingkup pekerjaan, struktur biaya, kemudian keterangan mengenai fakta kejadian, yaitu apa yang terjadi atau tidak terjadi yang diuraikan secara kronologis, kemudian akibat suatu di atas rangsangan klaim yang disajikan dalam bentuk uraian, dan analisis biaya termasuk perbandingan antara biaya sesungguhnya dan yang diperkirakan. Proses penanganan klaim menurut Nazar Khan Yassin dalam bukunya mengenai klaim konstruksi dan penyelesaian sengketa konstruksi, proses pengajuan klaim dapat dirinci. Yang pertama adalah pengajuan klaim biasanya diawali dengan terjadinya suatu perubahan pekerjaan.
Kemudian, jika perubahan pekerjaan tersebut diketahui sebelumnya, maka penyedia jasa dapat melakukan pemberitahuan kepada pengguna jasa. Pemberitahuan harus dilakukan secara tertulis, di mana perubahan pekerjaan baru diketahui setelah pekerjaan sedang berjalan. Maka perubahan pekerjaan tersebut dinamakan perubahan tidak resmi. Begitu kontraktor telah memberitahukan keinginannya untuk mengajukan klaim secara tertulis, maka kontraktor harus menyiapkan dokumen-dokumen yang mendukung untuk pengajuan klaim. Pengguna jasa lalu mengevaluasi dokumen tersebut dengan menggunakan rate harga yang tertera dalam kontrak. Jika klaim itu disetujui oleh pengguna jasa, maka pengguna jasa wajib mengeluarkan perintah perubahan pekerjaan atau variation order. Setelah terbit perintah perubahan harus diikuti dengan penerbitan amandemen kontrak. Penanganan klaim. Untuk dapat menangani klaim dengan baik, kiranya perlu ditempuh suatu proses yang tepat beserta cara-caranya, mulai dari personal yang terlibat, evaluasi analisis, dilanjutkan dengan perintah perubahan sampai dengan penyelesaian klaim dan contoh-contoh klaim. Yaitu yang pertama adalah administrasi kontrak. Yang kedua, manajer kontrak atau administrator kontrak. Kemudian yang ketiga adalah evaluasi. Teknik dan kiat memanfaatkan peluang klaim, yaitu yang pertama, pelajari dengan teliti dan seksama seluruh dokumen tender, baik yang menyangkut masalah hukum, keuangan, perbankan, manajemen, maupun teknis dan lain-lain. Bila mana perlu, karena sifat proyek itu sangat kompleks, menyewa jasa konsultan hukum konstruksi yang profesional. Kemudian pelihara atau kita harus keep semua administrasi kontrak sejak waktu tender sampai kontrak berakhir. Dan yang terakhir, lakukan apa yang lazim disebut business intelligence. Adapun kiat, bila tidak ada peluang klaim, maka yang pertama harus kita lakukan adalah menghitung biaya seefisien mungkin dengan menggunakan metode kerja yang tepat dan penggunaan bahan sehemat mungkin tanpa mengorbankan mutu. Yang kedua, melaksanakan business intelligence. Pelajari dengan seksama para pesaing dalam tender, kebiasaan, dan perilaku pengguna jasa termasuk bonasitas pendanaannya. Meninggikan harga penawaran. Bila diyakini peluang klaim hampir tidak ada, para pesaing kebanyakan sama bonafit dan jelinya dengan dia sendiri, maka harga penawaran ditinggikan agar tidak menang. Kalaupun menang, maka resiko kerugian pastinya sudah diantisipasi. Mengusulkan penawaran alternatif harga lebih rendah. Bila dokumen tender mengizinkan usulan lain atau usulan alternatif tanpa mengurangi manfaat fasilitas yang direncanakan, usulkan penawaran alternatif tersebut dengan harga lebih rendah, namun dia sangat menguasai dan berpengalaman melaksanakan pekerjaan tersebut. Cara penyelesaian sengketa konstruksi. Sengketa konstruksi adalah sengketa yang terjadi sehubungan dengan pelaksanaan suatu
usaha jasa konstruksi antara pihak yang tersebut dalam suatu kontrak konstruksi. Sebab perselisihan yaitu bisa terjadi karena faktor ketidakpastian dalam setiap proyek konstruksi. Kemudian masalah yang terkait dengan kontrak konstruksi dan perilaku oportunistik para pihak yang terlibat dalam suatu proyek konstruksi. Penyelesaian sengketa konstruksi dapat dilakukan dengan beberapa cara. Yang pertama adalah bisa melalui badan peradilan atau pengadilan. Yang kedua, arbitrase atau lembaga atau ADHOC. Dan yang terakhir adalah alternatif penyelesaian sengketa. Arbitrase. Saat ini, pelaksanaan arbitrase di Indonesia diatur dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa. Arbitrase merupakan bentuk kelembagaan di mana dia berfungsi untuk menyelesaikan perbedaan atau perselisihan atau sengketa yang terjadi antara para pihak dalam perjanjian pokok. Arbitrase juga dapat memberikan konsultasi dalam bentuk opini atau pendapat hukum atas permintaan para pihak dalam perjanjian. Pendapat hukum lembaga arbitrase bersifat mengikat dan setiap pelanggaran terhadap pendapat hukum yang diberikan tersebut berarti pelanggaran terhadap perjanjian atau breach of contract atau one prestasi. Semakin aktif dalam proses kerjasama, maka semakin tinggi kemungkinan kedua belah pihak untuk mendapatkan penyelesaian secara damai. Hal ini yang kedua belah pihak harus menyadari bahwa biaya pemilihan konstruksi sengketa resolusi untuk mencegah pembengkakan biaya lebih lanjut. Baik, kemudian etika dan kompetensi engineer profesi. Menurut Mertokusumo tahun 1999, etika pada hakikatnya merupakan pandangan hidup dan pedoman tentang bagaimana seseorang berperilaku, dan etika berasal dari kesadaran manusia yang merupakan petunjuk tentang perbuatan mana yang baik dan mana yang buruk. Etika juga merupakan penilaian kualifikasi terhadap perbuatan seseorang. Etika profesi merupakan bidang etika khusus atau terapan yang merupakan produk dari etika sosial. Kode etik profesi. Kode etik profesi merupakan suatu tatanan etika yang telah disepakati oleh suatu kelompok masyarakat tertentu. Kode etik umumnya termasuk dalam norma sosial. Namun, bila mana ada kode etik yang memiliki sanksi yang agak berat, maka masuk dalam kategori norma hukum. Prinsip-prinsip etika profesi itu ada 3. Yang pertama adalah tanggung jawab, kedua keadilan, dan yang ketiga adalah otonomi. Tanggung jawab di sini tanggung jawab terhadap pelaksanaan pekerjaan itu dan terhadap hasilnya. Kemudian tanggung jawab terhadap dampak dari profesi itu untuk kehidupan orang lain atau masyarakat pada umumnya. Keadilan, prinsip ini menuntut kita untuk memberikan kepada siapa saja apa yang menjadi haknya. Sedangkan yang ketiga, prinsip otonomi ini, prinsip ini menuntut agar setiap kaum profesional memiliki dan diberi kebebasan dalam menjalankan profesi. Tujuan kode etik profesi. Di sini ada 8 tujuan kode etik profesi. Yang pertama yaitu untuk menjunjung tinggi martabat profesi. Kemudian yang kedua untuk menjaga dan memelihara kesejahteraan para anggota. Ketiga untuk meningkatkan pengabdian para anggota profesi. Kemudian keempat untuk meningkatkan mutu profesi. Kelima untuk meningkatkan
mutu organisasi profesi. Keenam, meningkatkan layanan di atas keuntungan pribadi. Ketujuh, mempunyai organisasi profesional yang kuat dan terjalin erat. Dan yang kedelapan, menentukan baku standarnya sendiri. Demikian pemaparan presentasi dari saya. Terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.